Assalamualaikum para tetua, gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan dilancarkan rezekinya, amin. Jumpa lagi bareng alurku, yang akan menemani kalian semua dengan cerita-cerita menarik seputar Donghua. Oke, langsung aja ke ceritanya. Wus, Qin San menerjang ke depan diapit oleh ribuan anak panah energi ke arah pelindung Nuan yang sedang melayang sambil terus mengibaskan pedang spiritual tingkat agung di tangannya. Kultivator alam mulia tingkat 9 itu tersenyum mencibir, begitu Qin San menakin dekat dan dia sama sekali belum merasakan aliran energi di sekitar tubuh Qin San. Aku akan membuatmu menyesali keputusanmu ini, batin pelindung Nuan. Dia merasa pemuda ini sudah ceroboh ingin menghajarnya tanpa menggunakan lapisan energi. Meskipun Qin San memiliki kekuatan tubuh, dia tak percaya pemuda ini memiliki kekuatan tubuh di atas kekuatan tubuh suci. Apalagi sejauh ini, dia belum pernah mendengar seseorang dengan basis kultivasi tinggi bisa mengembangkan 3 budidaya sekaligus. Dia mengakui Qin San sebagai jenius yang mampu memiliki basis kultivasi tinggi di usia muda serta keahlian di bidang formasi. Namun dia tak percaya Qin San juga memiliki kekuatan tubuh tinggi. Baginya mustahil hal itu ada. Bahkan pada jenius dunia langit sekalipun. Saat ini jarak Qin San dan dirinya tersisa beberapa siku. Energi dari dantian pelindung Nuan mengalir deras melalui meridiannya kemudian disuntikkan ke senjata spiritual yang digenggam tangan kanannya. Matilah, teriaknya sambil mengayunkan pedangnya begitu jarak jangkauan pedangnya sudah bisa mencapai tubuh Qin San. Wush, pedang Nuanmu membelah udara di sekitarnya. Bibir atasnya terangkat begitu pedangnya sudah akan membelah tubuh Qin San. Namun aksi Qin San selanjutnya membuat matanya melotot dengan mulut terbuka, pedang dengan energi itu seperti tak memiliki harga di depan Qin San. Dia menangkapnya dengan tangan kosong lalu mengunci energi pedang yang akan keluar menargetkannya. Memanfaatkan situasi, tangan kiri Qin San terayun kemudian mendarat tepat di dada pria tua itu. Tak ada ledakan sama sekali saat pukulannya mengenai dada Nuanmu. Pria tua itu juga sama sekali tak terdorong sedikit pun ke belakang. Namun saat Qin San menarik tangannya, Nuanmu merasa semua tulang tubuhnya hancur akibat pukulan tadi. Bagaimana mungkin? Teknik macam apa yang menghancurkan tulang tanpa merusak jaringan tubuh lainnya? Gumam Nuanmu dengan wajah ketakutan. Di area yang tak terlalu jauh pelindung Seng dan pelindung Li melayang ketakutan saat melihat tubuh Patriark Nuan berubah bentuk secara perlahan. Tidak ada bentuk tubuh yang jelas dari pria tua ini, saat semua tulangnya dihancurkan oleh Qin San. Duar, anak panah energi yang melayang ke arah pelindung Nuan akhirnya meledakkan pria tua itu. Tak ada yang bisa dilakukannya untuk menghalangi anak panah energi. Tangannya hanya tersisa daging dan kulit. Pedang spiritual yang awalnya dia genggam jatuh begitu saja karena dia tak lagi memiliki kekuatan untuk menahannya. Basis kultivasinya sama sekali tak terpengaruh namun tak ada tulang yang bisa menjadi penyanggah tubuhnya. Qin San melayang dalam diam melihat efek dari serangannya barusan. Sepertinya aku harus belajar banyak dari Juden. Setiap tekniknya benar-benar mematikan, batinnya. Teknik yang baru saja digunakannya menghancurkan tulang pelindung Nuanmu memang dia pelajari dari anggota ras Titan di Pagoda 9 tingkat, Juden. Sepertinya aku harus menamai teknik ini, teknik penghancur tulang, gumam Qin San. Tatapannya kini beralih ke pelindung Li dan pelindung Seng. Hal itu membuat dua pria tua itu bergidik ngeri. Pemuda ini sepertinya dikirim untuk menjadi pemusnah bagi kita, gumam Patriark Seng. Dia bahkan seperti kehilangan semangat untuk mempertahankan diri. Saat dia berusaha menyemangati dirinya untuk bertahan, dari belakang sebuah pedang menusuk punggungnya tembus dengan perutnya. Pedang itu lalu merobek tubuhnya hingga membuat pelindung Seng hanya bisa melotot tak menyangka. Pelindung Li, kenapa? Kenapa kamu melakukannya di situasi seperti ini? Katanya dengan suara bergetar. Qin San bahkan ikut termangu melihat kejadian yang begitu cepat itu, pelindung Li sendiri tertawa keras. Bukankah sudah kukatakan aku akan mengirimmu lebih dulu untuk menemani putraku, kata pelindung Li.
Dia tahu tak mungkin lagi bisa bertahan dari situasi ini. Dia tak ingin mati lebih dulu dari pelindung Seng, karena itu, dia memenuhi janjinya untuk menghabisi pria tua ini lebih dulu. Sejak melihat pelindung Seng tak melakukan apapun untuk melindungi Patriark Li, dia sudah bersumpah pada dirinya sendiri untuk membunuh pelindung Seng. Pelindung Seng tak lagi mampu menyembuhkan dirinya, senjata yang digunakan pelindung Li ikut merobek pusat energinya. Tubuhnya perlahan jatuh, kemudian diledakkan anak panah energi milik Qin San yang terus menghujani area tempatnya sebelumnya ditikam dari belakang oleh pelindung Li. Sementara pelindung Li dengan wajah tak bersalah sedikit pun menatap Qin San dengan pasrah. Anak muda, aku berharap dengan kematianku, bisa menyembuhkan rasa luka klan Qin atas apa yang sudah terjadi ribuan tahun lalu sehingga kamu bisa membiarkan anggota klan Li yang masih hidup di kediaman kami meninggalkan kawasan ini, katanya. Qin San hanya berwajah datar mendengar itu. Dia memang berencana menghabisi semua keturunan 14 klan ini, termasuk yang masih berada di kediaman mereka yang tak ikut dalam perang ini. Usai menarik nafas panjang, Qin San mengangguk. Dia bukanlah mesin pembunuh. Melihat ketulusan pria tua ini ingin mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan anggota keluarganya yang tersisa membuat Qin San sedikit tergugah. Apa kamu bersedia menjadi budakku? Kata Qin San tiba-tiba saat pelindung Li sudah merentangkan tangannya siap menerima hujanan anak panah energi. Ribuan anak panah energi yang akan menghujani tubuh pria tua itu berhenti seketika saat jaraknya tersisa beberapa jari dari tubuh pria tua itu. Pelindung Li terlihat termangu mendengar tawaran Qin San. Siapa yang tak ingin hidup lebih lama? Tanpa ragu dia menganggukkan kepalanya. Aku bersedia menjadi budakmu dan melakukan apapun yang Anda perintahkan, katanya dengan nada pasrah sambil membungkukkan tubuhnya ke arah Qin San. Qin San tersenyum mendengar itu kemudian mulai melepaskan kekuatan jiwanya. Dia lalu menanamkan segel budak ke lautan kesadaran pria tua ini tanpa perlawanan sedikit pun dari pelindung Li. Ribuan anak panah energi yang awalnya siap menghujani pelindung Li, secara perlahan menguap satu persatu. Sun Bao dan Nan Xuan yang melihat itu tersenyum. Mereka berdua tak menyangka Qin San akan memiliki kebesaran hati mengampuni pelindung Li. Biasanya kultivator seusia Qin San masih sangat susah membuat keputusan seperti itu. Qin San dan pelindung Li melayang mendekati Sun Bao dan Nan Xuan. Li Fang, kamu beruntung Tuan Muda Qin memiliki jiwa yang besar dan mengampunimu, kata Sun Bao. Pelindung Li hanya bisa mengangguk mendengarnya. Mereka kemudian mengikuti Qin San melayang mendekati Patriark Wui yang sedang dikurung oleh kepungan Patriark Sun Long dan 8 pelindung dari klan yang berdiri di pihak Qin San. Wui Kuon menatap kedatangan Qin San dengan panik. Saat Qin San membiarkannya masih hidup, dia berharap ayahnya, pelindung Wui, sudah bangun dari kubangan yang ada di bawahnya. Namun sampai saat ini, harapan itu hanya sebatas angan-angan belaka. Tak ada gerakan sama sekali dari formasi pengurung yang didirikan Qin San mengurung Wui Hang. Pelindung Li, leluhurmu pasti malu memiliki keturunan yang menjadi budak dari seorang keturunan klan Qin. Klan yang dulu dibantai dan dimusuhi oleh leluhurmu, kata Patriark Wui mencoba memprovokasi pelindung Li dan mengulur waktu. Pelindung Li yang melayang di belakang Qin San tertawa penuh cibiran dan memberikan jawaban menohok. Saat kamu mati dan bertemu leluhur klan Li di neraka sana, tanyakan langsung pada mereka. Apakah mereka malu atau tidak memiliki keturunan sepertiku? Setidaknya, aku masih bisa mempertahankan klan Li. Sementara kamu, sepertinya agak sulit untuk membuat klan Wui tetap ada di dunia ini, balasnya. Patriark Wui hanya bisa menggeretakkan giginya mendengar. Patriark Wui hanya bisa menggeretakkan giginya mendengar jawaban menyakitkan dari pelindung Li. Qin San sendiri sudah melayang lebih dekat dan berhenti tak jauh dari tempat Patriark Wui sedang melayang. Apa kamu mencoba mengulur waktu kematianmu? Oh, kamu sedang berharap ayahmu yang tak berguna itu bangun dari kuburannya dan membantumu. Jangankan menyelamatkanmu, bahkan menyelamatkan dirinya sendiri, dia sepertinya kesulitan, kata Qin San. Aura di tubuhnya kembali meluap deras.
Dia sengaja menyisakan Patriark klan Wui sebagai sosok terakhir yang masih hidup di antara aliansi itu karena klan Wui lah yang memiliki peran paling besar dalam pengusiran klan Qin ribuan tahun silam. Cahaya emas menyebar dari tubuhnya kemudian menyelimutinya. Patriark Wui hanya bisa menggeretakkan giginya. Sepertinya, kalian memaksaku untuk melakukannya, katanya. Wui Kuon tiba-tiba mengambil jarak dari tempat Qin San melayang dan dengan cepat melakukan gerakan tangan. Dari sudut bibirnya darah menetes ke arah kedua jarinya yang saling bertemu. Qin San menyipit melihat gerakan tangan Wui Kuon. Dia merasa pernah melihat gerakan yang sama. Ingatannya langsung tertuju ke dunia luar saat dia bertempur dengan salah satu tetua klan Wui yang menggunakan teknik terlarang dari neraka. Bibir atas Qin San terangkat melihat itu. Dia sama sekali tidak khawatir dengan para pengguna teknik ini. Pedang dewa sudah membuktikan keunggulannya pada orang yang menerapkan teknik terlarang ini. Sementara itu, di dalam formasi pengurung yang Qin San dirikan, pelindung Wui hanya bisa membatin saat melihat dari tempatnya berbaring, putranya Wui Kuon sedang mengaktifkan teknik terlarang itu. Tidak ada gunanya aku menahan diri. Toh. Lautan kesadaranku kini makin sulit kunormalkan kembali. Batinnya dia berusaha menggerakkan tangannya di dalam kubangan lalu menggigit bibirnya sendiri. Saat darah mulai keluar dari bibirnya, dia mengusapkan kedua ibu jarinya ke darah itu lalu mulai mengucapkan mantra pemujaan pada penguasa neraka untuk mengaktifkan teknik terlarang itu. Di ketinggian, tubuh Patriark Wui mulai bergetar hebat diikuti dengan pertumbuhan pada tubuhnya. Jubah yang dikenakannya mulai robek karena otot-ototnya mulai mengembang. Jadi teknik terlarang ini berawal dari klan Wui, batin pelindung Nan. Saat melihat perubahan pada tubuh dan wajah Wui Kuon, orang-orang klan tersembunyi yang sudah hidup lebih lama tentu saja mengingat dengan jelas teknik ini. Akibat teknik terlarang ini, malapetaka pernah terjadi di kawasan tersembunyi. Sun Bao dan Nan Xuan langsung bergerak dan berhenti di samping Qin San. Mereka berdua sangat tahu efek yang ditimbulkan teknik terlarang ini sehingga tak ingin membiarkan Qin San menanganinya sendiri. Sekarang, lihatlah, karena klan Wui ingin kalian musnahkan, maka aku akan memusnahkan sekalian semua klan yang ada di kawasan tersembunyi ini, teriak Wui Kuon. Qin San hanya menyipit mendengar ancaman itu, sementara Sun Bao menoleh menatap Qin San. Tuan Muda Qin, Anda tidak boleh meremehkan teknik ini, katanya mengingatkan. Qin San mengangguk, aku sudah pernah menghadapi pengguna teknik terlarang ini di dunia luar. Salah satu tetua dari klan Wui yang kalian utus ke dunia luar juga pernah mengaktifkan teknik terlarang ini, kata Qin San. Dia terus menatap tajam setiap perubahan pada Wui Kuon. Kenapa dia tak kehilangan kesadaran seperti yang terjadi pada tetua klan Wui di hari itu, gumam Qin San. Nan Xuan yang mendengar gumaman itu nampak mendesah. Dia mungkin masih bisa mengendalikan kesadarannya. Namun semua hal baik pada jiwanya akan terkikis dengan energi negatif yang memenuhi dirinya, ujarnya. Getaran dahsyat tiba-tiba terjadi di formasi pengurung di area bawah. Qin San menunduk memperhatikan gerakan pada formasi yang dia dirikan. Duar, ledakan besar menggema sebelum formasi itu runtuh seketika. Dari area bawah, sosok Wui Hang terbang dengan bentuk tubuh yang sama dengan Wui Kuon. Qin San menyipit melihat sepasang iblis. Ayah dan anak ini. Dia kemudian menoleh ke Sun Bao dan Nan Xuan. Pelindung Sun, pelindung Nan, bantu aku menjauhkan orang-orang ke area aman. Aku tak bisa menjamin mereka berdua akan lebih tertarik dengan mangsa yang lebih lemah, kata Qin San. Sun Bao dan Nan Xuan sangat memahami itu. Mereka berdua bersama pelindung Li serta para pelindung dari 8 klan lain serta para tetua segera mengevakuasi 3.000 lebih orang-orang yang sedang melayang mengitari area itu. Semuanya menjauhlah. Berikan ruang untuk Tuan Muda Qin membunuh makhluk terkutuk ini, teriak Sun Bao. Tidak ada yang berani membantah. 3.000 orang itu langsung bergerak serentak ke jarak aman sesuai yang ditentukan Sun Bao, Nan Xuan dan pelindung Li. Anak muda, kamu mungkin kuat, tapi di depan kami dengan wujud seperti sekarang,
kamu tak ubahnya hanya menjadi mangsa bagi kami, kata Wui Hang dengan mata memerah. Dua tanduk bahkan terlihat tumbuh di kepalanya. Penampilan yang sama juga terlihat pada Wui Kuon. Qin San tersenyum mencibir mendengar itu. Hanya dengan teknik sampah dari neraka dan kalian sangat yakin bisa mengatasiku, katanya lalu kembali mengaktifkan teknik yang diajarkan raksasa Juden. Tubuhnya ikut mengembang lebih kekar diikuti cahaya emas yang awalnya hanya menyelimutinya memadat dan membentuk zirah emas yang berkilauan. Orang-orang yang melihat itu dari kejauhan nampak terpukau dengan perubahan dan penampilan Qin San saat ini. Bahkan para pelindung klan tersembunyi di pihak klan Sun dan klan Nan ikut terpukau dengan penampakan dari teknik yang diaktifkan Qin San. Perubahan macam apa yang coba dilakukan oleh Tuan Muda Qin? Sungguh sangat mengesankan, kata Nan Xuan. Pelindung Li di sampingnya hanya bisa terperangah. Dia awalnya mengira Qin San sudah memaksimalkan semua kekuatannya saat menghadapinya bersama pelindung Nuan dan pelindung Seng. Namun merasakan aura yang menyeruak dari tubuh Qin San saat ini, dia tahu jika di pertarungan itu Qin San masih menahan kekuatannya yang sebenarnya. Wui Hang dan Wui Kuon mendesis saat aura pagoda 9 tingkat yang ikut dikeluarkan oleh Qin San menggapai tubuh mereka. Rasanya seperti silet yang sedang mengiris organ dalam mereka. Padahal seharusnya mereka tak lagi merasakan sakit setelah mengaktifkan teknik terlarang ini. Saat sirah emas terbentuk sempurna, pedang dewa kini muncul di dalam genggaman tangan kanannya. Jika dilihat sekilas pedang itu hanya terlihat seperti pedang kusam yang tak berguna. Namun semua orang yang ada di tempat itu bisa merasakan tekanan luar biasa begitu Qin San mengeluarkan pedang dewa. Ternyata teknik murahan ini lagi. Kamu benar-benar mengacaukan tidurku hanya untuk teknik murahan ini, cibir jiwa pedang dewa. Qin San rasanya ingin memaki jiwa pedang ini sebelum suara jiwa pedang dewa kembali terdengar. Petugas neraka, kata jiwa pedang. Kalimat itu sukses membuat Qin San merenung mencoba mengartikan maksud kalimat jiwa pedang dewa. Sebaiknya kamu mengurung pria tua ini saja. Jangan biarkan dia mati. Kamu akan membutuhkan banyak informasi darinya, kata jiwa pedang dewa. Qin San mengernyit mendengar itu. Dia belum mengerti dengan kalimat petugas neraka yang sebelumnya diungkapkan pedang dewa ini. Sekarang, jiwa pedang dewa ini malah memintanya untuk tidak membunuh Wui Hang. Bicaralah yang jelas. Memangnya informasi apa lagi yang akan aku butuhkan dari pria tua ini? Balas Qin San mengirimkan suaranya pada jiwa pedang dewa. Perjalananmu masih sangat panjang. Apa kamu kira dengan semua sumber daya yang bisa kamu miliki saat ini hanya untuk membuatmu menjadi penguasa dunia bawah? Banyak hal yang akan kamu temui ke depan. Aku hanya menyarankan untuk kebaikanmu, kata jiwa pedang dewa itu layaknya orang bijak yang memberi nasihat. Qin San hanya bisa membuang nafas dengan pelan. Tatapannya kini menajam, saat Patriark Wui Kuon mulai meraung layaknya iblis. Tanduk yang tumbuh di kepala Wui Hang sendiri terlihat mulai mengeluarkan asap hitam. Bergeraklah, sebelum dia merubah kawasan tersembunyi ini menjadi tanah hitam yang tak berguna, kata jiwa pedang dewa lagi. Meski masih bingung dengan semua kalimat jiwa pedang dewa, Qin San tak lagi bertanya, dia mengangkat pedangnya lalu menerjang ke depan. Bilah pedang dewa yang awalnya hanya berwarna hitam pekat berubah menjadi warna merah bercahaya. Para kultivator di alam suci bahkan harus mengalihkan pandangan mereka dari Qin San karena tak mampu menahan rasa sakit di mata mereka begitu menatap cahaya yang terpancar dari bilah pedang dewa. Pedang apa yang digunakan tuan muda klan Qin ini? Mataku seperti tertusuk jarum begitu aku mencoba melihat dengan jelas bentuk pedang itu, kata salah satu anggota klan Nan yang baru berada di tingkat suci. Rekannya dengan basis kultivasi yang sama mengangguk sambil mengusap matanya. Pelindung Sun dan pelindung Nan yang sudah berada di alam kekosongan bahkan harus melayang mundur saat aura pedang dewa meluap seiring dengan cahaya merah yang terpancar dari bilahnya. Aku bahkan tidak merasakan tingkatan pedang spiritual yang ada di tangan tua muda Qin. Bukankah kamu mengatakan dia tumbuh dan berkembang di dunia luar?
Dari mana dia mendapatkan semua harta tak ternilai seperti itu, gumam pelindung Nan dengan kening berkerut. Pelindung Sun tersenyum mendengarnya. Apa yang harus diragukan darinya? Dia adalah keturunan klan Qin yang memiliki garis dengan leluhur Qin Nan. Menurutmu apa hal sulit baginya untuk menemukan setiap warisan yang berada di dunia luar? Mungkin leluhur kita dulu melakukan perampokan di dunia luar, namun mereka tidak sepenuhnya mengambil semua harta yang benar-benar berharga karena kurangnya pengetahuan yang sebenarnya dari mereka, kata Sun Bao sambil melihat ke arah Qin San yang sudah sangat dekat dari tempat ayah dan anak klan Wui melayang. Saat ini, bola mata Wui Kuon seluruhnya memerah. Tak ada respon takut dari wajahnya. Sisik tebal tumbuh di seluruh area tubuhnya membuat penampilannya saat ini lebih mirip iblis dibanding manusia. Sementara Wui Hang masih terlihat memiliki sedikit pupil mata hitam di tengah lingkaran merah. Energi negatif yang ada di kawasan tersembunyi seperti mengalir kuat dari berbagai area menuju dirinya dan Wui Kuon. Qin San mengangkat pedang dewa dengan bilah menunjuk ke langit. Cahaya merah dari pedang dewa menyembur layaknya laser menembus lapisan langit yang bisa dijangkau dengan mata fana. Bunuh! Qin San mengayunkan pedangnya ke arah Wui Kuon yang terlihat memukul dadanya kemudian menerjang ke arah Qin San tanpa reaksi ketakutan sedikit pun. Wui Hang sendiri hanya diam layaknya seseorang yang sedang menunggu. Meski seluruh bagian wajahnya sudah ditutupi sisik yang menjijikkan, namun Qin San bisa melihat perubahan dari wajah pria tua itu. Begitu Qin San mengayunkan pedang dewa, Wui Hang malah bergerak mundur ingin melarikan diri. Pantas jiwa pedang dewa menyebutnya petugas neraka. Kesadarannya sama sekali tak terpengaruh setelah mengaktifkan teknik terlarang ini, batin Qin San. Namun sifat Wui Hang kini berubah layaknya iblis. Dia meninggalkan putranya dan menjadikannya sarana untuk melarikan diri. Tangan Wui Kuon terangkat mencoba menghalangi tebasan pedang dewa dengan tangannya. Srek, duar. Sisik tebalnya sama sekali tak bisa menghentikan ketajaman pedang dewa. Setelah tangan yang dia gunakan untuk menghalau pedang dewa terpotong, pedang dengan bilah merah itu meledakkan seluruh bagian tubuhnya. Qin San tak lagi peduli dengan kondisi Wui Kuon. Dengan langkah dewa, dia segera menyusul Wui Hang yang sudah menghilang dari pandangannya. Pelindung Sun dan pelindung Nan yang tadi ikut bergerak saat Wui Hang melarikan diri nampak mengejar dengan kecepatan alam kekosongan di belakang Wui Hang. Wui Hang, kamu mau lari kemana dengan tubuh iblismu itu? Teriak Sun Bao dari belakang. Namun Wui Hang tidak peduli dengan provokasi itu. Dia terus bergerak dengan kecepatan penuh. Arah pelariannya ke area kediaman klan Wui, gerakannya tiba-tiba terhenti setelah sosok Qin San dengan zirah berwarna emas sedang menunggangi Qin Baihu muncul menghadang jalannya. Bagaimana mungkin dia bisa lari dari Qin San dengan basis kultivasinya saat ini? Qin Baihu sudah benar-benar menyatu dengan energi angin. Hal itu membuat harimau putih ini begitu mudah menyusul Wui Hang. Roar! Qin Baihu mengaum keras membuat air liurnya bahkan menghujani wajah menjijikkan Wui Hang yang tak jauh di depannya. Apa yang harus aku lakukan untuk mengurungnya? Aku tidak mungkin mengurungnya dengan formasi mulia. Tingkatanku di keahlian formasi belum mampu untuk mengurungnya terlalu lama. Kata Qin San mencoba meminta saran jiwa pedang dewa. Tancapkan bilahku padanya. Hal itu akan menguras semua energi negatif padanya dan membuat teknik terlarangnya tak akan lagi ada gunanya. Suara tua jiwa pedang dewa terdengar memberi saran begitu Qin San kebingungan menangani Wui Hang. Dia bisa saja membunuhnya, namun dia juga penasaran informasi apa yang menurut jiwa pedang dewa akan dia butuhkan dari pria tua ini. Wui Hang mendesis melihat Qin San mulai mengangkat pedangnya. Lidahnya yang terlihat lancip keluar menjilati bibirnya. Energi negatif pada tubuhnya meluap lalu berputar di sekitar kedua tinjunya. Wajahnya terpaku saat energi negatif yang sengaja dia keluarkan melebihi batas normal sama sekali tak mempengaruhi Qin San. Asap hitam di tanduknya berkumpul menjadi perisai baginya. Layaknya cahaya emas yang biasa menjadi perisai bagi Qin San. Tidak mungkin. Aku tidak percaya kamu keturunan klan Qin dari dunia luar.
Siapa sebenarnya kamu? Bagaimana mungkin kamu sama sekali tak terpengaruh dengan energi negatif itu? Kata Wui Hang dengan suara yang terdengar bergetar. Qin San hanya tersenyum mengejek kemudian menghilang dari tempatnya. Wui Hang langsung memperlihatkan sikap waspada. Tinjunya dikepalkan kemudian dikibaskan ke arah selatan. Tangan besarnya mendarat di zirah emas Qin San yang muncul begitu saja di sampingnya. Wui Hang terperangah melihat tinjunya remuk saat bertemu dengan zirah emas yang melindungi tubuh Qin San. Saat matanya menatap ke bawah, dia melihat pedang dewa sudah tertancap di perutnya. Tubuh besarnya perlahan menyusut kemudian kembali ke bentuk normalnya sebagai manusia biasa. Kekuatan jiwa Qin San meluap kemudian mendobrak lautan kesadaran Wui Hang yang sudah sangat sempit. Pria tua itu berteriak kesakitan. Begitu kekuatan jiwa Qin San berhasil menguasai lautan kesadarannya. Luka di perutnya menganga dengan darah yang mengalir keluar. Tubuhnya kembali jatuh menimpa pohon besar yang ada di bawahnya. Qin San mendarat di sampingnya masih dengan pedang dewa yang ada di genggamannya. Meskipun cahaya merah pada pedang ini sudah menguap, tanyakan padanya, di mana lubang neraka di dunia bawah ini? Dia menjadi petugas neraka. Berarti dia mengetahui lubang yang berhubungan dengan neraka yang ada di dunia bawah. Suara jiwa pedang dewa terdengar mengarahkan Qin San. Di atas langit, Sun Bao dan Nan Xuan nampak akan melayang turun menghampiri Qin San tiba-tiba berhenti begitu mendengar suara Qin San melarang mereka mendekat. Larangan itu dia teriakkan saat pedang dewa memintanya melakukannya. Walaupun dia benar-benar belum tahu maksud dari semua tindakan jiwa pedang dewa ini. Dua pria tua itu hanya bisa melayang diam di tempat mereka menyaksikan Qin San yang terlihat hanya diam sambil menatap tubuh Wui Hang yang terbaring lemah. Mereka tidak tahu, jika saat ini Qin San sedang mencoba mengulik semua informasi yang dibutuhkan jiwa pedang dewa pada Wui Hang melalui jiwa pria tua itu langsung. Dia sudah menguasai lautan kesadaran Wui Hang, sehingga dia dengan sangat mudah mengetahui semua yang disembunyikan pria tua ini. Wui Hang, kamu telah dibuat tersesat demi kekuatan yang tidak seharusnya kamu miliki. Karena kamu mengatakan semuanya dengan sukarela, aku akan melepaskan jiwamu dari pengaruh neraka sehingga kamu bisa berkumpul dengan leluhurmu yang masih terbebas dari ikatan neraka, kata Qin San. Wui Hang terlihat tersenyum mendengar itu. Jiwanya bahkan membungkuk di dalam lautan kesadarannya sebagai bentuk terima kasihnya pada Qin San. Dia tak menyangka jika akhir hidupnya akan terbebas dari ikatan neraka yang kadang dia sesali selama ini. Saat ini Qin San melayang mendekati pelindung Sun dan pelindung Nan yang masih menunggunya di tempat mereka berhenti. Selain dua pelindung itu, para pelindung dan patriark dari 8 klan aliansi klan Nan serta patriark Sun dan pelindung Li juga sudah berada di tempat itu. Jiu Kang dan Qin Jinlong juga melayang dengan tatapan penuh bangga melihat Qin San melayang mendekat. Kemelut di kawasan tersembunyi ini akhirnya berakhir. Semua orang di tempat itu nampak bernafas lega. Wajah orang-orang klan Sun yang paling bahagia. Mereka yang sebelumnya pesimis dengan nasib klan, tak pernah menyangka jika kehadiran Qin San kini menyelamatkan klan Sun dari kehancuran. Qin San berhenti di depan orang-orang ini masih dengan raut wajah serius. Pelindung Sun, pelindung Nan, ikut aku ke Gunung Qin Nan, kata Qin San tanpa menjelaskan maksud memanggil dua pria tua ini untuk menemaninya ke Gunung Qin Nan. Meski terlihat bingung, namun kedua pria tua itu sama sekali tidak bertanya, mereka hanya mengangguk. Qin San kemudian menyapukan pandangannya pada yang lain, terima kasih atas kerja keras kalian semua. Masalah ini belum selesai, makhluk dari dunia lain kini mengincar warisan leluhurku. Aku harus segera ke Gunung Qin Nan, ujarnya singkat. Usai mengatakan itu dia meminta pelindung dan para patriark itu untuk mengumpulkan seluruh anggota klan mereka di kaki Gunung Qin Nan, tepatnya di area yang selama ini disebut oleh klan tersembunyi sebagai area terlarang. Qin San melompat menaiki punggung Qin Baihu. Aku mungkin akan tiba lebih dulu di sana. Kalian bisa menyusulku, kata Qin San ke arah pelindung Sun, pelindung Nan, Jiu Kang dan Qin Jinlong. Pelindung Li yang juga melayang diam di samping pelindung Sun nampak kebingungan sebelum membuka mulutnya. Tuan Muda Qin,
izinkan aku ikut membantumu, katanya. Pria tua ini merasa perlu berterima kasih pada Qin San. Bagaimanapun satu-satunya orang yang selamat dari rombongan alinasi 14 klan hanya dirinya. Meski putranya sudah dibunuh pemuda ini, namun dia tetap bersyukur karena Qin San mengampuninya. Dengan demikian, dia masih memiliki kesempatan untuk memulihkan kekuatan klan Li di masa depan. Qin San mengangguk pelan. Setelah itu dia bersama Qin Baihu menghilang begitu saja dari pandangan orang-orang ini. Baihu, maksimalkan kecepatanmu sebelum makhluk neraka itu memecahkan jalan menuju puncak Gunung Qinnan, kata Qin San. Tanpa menjawab, Qin Baihu menambah, kecepatannya memanfaatkan aliran energi angin yang lebih cepat di ketinggian yang ekstrim. Atapan Qin San nampak membara. Dia tidak menduga jika saran jiwa pedang dewa itu tidak membunuh langsung Wui Hang ternyata benar-benar bermanfaat baginya. Jika dia membunuh pria tua itu, dia tidak akan tahu jika sekelompok makhluk neraka kini mencoba menjarah puncak Gunung Qinnan yang selama ini belum bisa dijangkau oleh orang-orang klan tersembunyi sejak klan Qin diusir dari kawasan ini. Di antara pohon besar hutan Gunung Qinnan, lebih dari 20 sosok menggunakan kerudung berwarna hitam nampak terus bergerak mencoba mendaki Gunung Qinnan menuju puncak. Sosok ini tak jauh berbeda dengan bentuk tubuh Wui Hang dan Wui Kuon saat mengaktifkan teknik terlarang mereka. Aku tidak menyangka jika tugas dari Kaisar Iblis akhirnya bisa kita selesaikan setelah sekian lama berada di dunia rendah. Ini, orang-orang di dunia asal Qinnan ini benar-benar bodoh, kata salah satu sosok itu. Mereka adalah para iblis neraka yang sudah mengajari Wui Hang dan beberapa anggota klan Wui lainnya dengan teknik terlarang. Kelompok iblis ini sebenarnya sudah berada di dunia bawah ribuan tahun, bahkan sebelum klan Qin terusir dari kawasan tersembunyi. Mereka jugalah yang menghasut leluhur klan Wui untuk melakukan pengusiran dan pembantaian pada anggota klan Qin. Tujuannya mereka ingin mencari sesuatu yang kemungkinan disimpan Qinnan di puncak gunung ini. Namun mereka kesulitan mencapai puncak gunung ini selama kediaman klan Qin masih berdiri kokoh di kaki Gunung Qinnan. Sayangnya, rencana para iblis ini gagal, setelah mereka sama sekali tidak bisa menembus pertahanan dari puncak Gunung Qinnan yang masih terlindungi dengan garis yang dibangun oleh Qinnan sebelum meninggalkan dunia bawah. Sejak itu, mereka akhirnya memilih kembali ke neraka menggunakan lubang neraka yang dibangun salah satu Raja Iblis Neraka, bawahan Kaisar Iblis, untuk menghubungkan dunia bawah dengan neraka. Tapi sebelum meninggalkan dunia bawah, kelompok Iblis Neraka ini membuat perjanjian ikatan dengan leluhur klan Wui yang kemudian menjadi ikatan turun-temurun klan Wui hingga ke Wui Kuon. Ras iblis yang berasal dari neraka ini berbeda dengan ras iblis yang pernah dibantai oleh Qin San bersama ras binatang spiritual dan ras binatang iblis di benua Beijun. Iblis yang berasal dari neraka juga disebut sebagai ras iblis terpilih. Sementara anggota ras iblis yang pernah ada di benua Beijun, hanya ras iblis yang lahir di luar neraka. Hal itu membuat kekuatan kedua ras iblis itu sangat berbeda. Semua ras iblis yang tersebar di berbagai dunia pada dasarnya sangat memimpikannya kembali neraka. Mereka sudah menganggap neraka sebagai asal mereka. Hal itulah yang membuat para ras iblis yang terlahir dan tumbuh berkembang di neraka disebut iblis pilihan. Iblis yang lahir langsung di neraka memiliki kekuatan murni iblis, sementara mereka yang lahir di tempat yang tidak seharusnya tak lagi memiliki kekuatan murni iblis. Bukankah Raja Feng menyebut posisi garis itu berada di tengah hutan gunung ini? Itu berarti kita tidak lagi terlalu jauh dari titik yang dimaksud Raja Feng, kata salah satu iblis itu. Iblis yang dipanggil Raja Feng adalah salah satu iblis dengan kekuatan dan kekuasaan yang berada di bawah Kaisar Iblis. Ribuan tahun silam, saat pengusiran klan Qin, Raja Feng inilah yang sukses merekrut leluhur klan Wui kemudian mempengaruhi klan tersembunyi lainnya untuk berkhianat dan membantai klan Qin. Sebenarnya memerangi klan Sun juga adalah rencana para iblis ini. Mereka meminta Wui Hang untuk membuat pengalihan besar ke kediaman klan Sun, sehingga mereka bisa dengan mudah mencapai Gunung Qinnan tanpa diketahui oleh klan tersembunyi lainnya.
Meskipun kekuatan beberapa iblis di antara 20 iblis ini sebenarnya jauh lebih kuat dari Wui Hang dan orang-orang klan tersembunyi lainnya, namun mereka tidak ingin ceroboh di dunia yang asing ini. Mereka terus berjalan hingga iblis yang memimpin 20 iblis ini mengangkat tangannya tinggi-tinggi memberi isyarat pada yang lainnya untuk berhenti. Dia lalu mendongak ke langit dengan wajah muram. Sepertinya kita ketahuan, ada yang datang, katanya dengan aura gelap yang kini meluap dari tubuhnya. 20-an iblis lainnya ikut waspada sambil mengikuti arah pandangan pemimpin mereka. Dari langit, Qin San muncul dengan menunggangi Qin Baihu. Zirah emas masih melekat di tubuhnya membuat kemunculannya bersama harimau putih bersayap ini membuat para iblis ini nampak terperangah ketakutan. Penguasa angin barat, bagaimana mungkin dia bisa berada di dunia rendahan ini? Gumam salah satu iblis saat melihat wujud besar Qin Baihu. 20-an pria berjubah hitam dengan wajah sangar mendongak menatap tajam Qin San dan Qin Baihu. Meski aura meluap dari tubuh Qin San namun tak ada rasa gentar yang terlihat dari wajah para iblis dari neraka ini. Berani sekali makhluk jelek seperti kalian menginjakkan kaki di tanah yang seharusnya tak kalian pijak, kata Qin San. 20 iblis itu ikut melayang kemudian berhenti saat sejajar dengan Qin San dan Qin Baihu. Manusia rendahan, kamu cukup berani muncul di depan kami dengan binatang spiritual tingkatan rendah seperti ini, kata pemimpin dari para iblis itu. Para iblis ini bisa merasakan dengan jelas kekuatan Qin Baihu yang sudah berada di tingkat mulia awal. Qin San menyipit, pedang dewa di tangannya kini muncul dengan bilah yang sudah berwarna merah. Qin San tak ingin ceroboh menghadapi iblis ini. Jiwa pedang dewa sudah mengingatkannya saat di perjalanan tadi tentang kekuatan tak biasa dari iblis yang terlahir langsung di neraka. Mereka tidak sama dengan para iblis yang pernah Qin San hadapi di benua Beijun. Kekuatan sihir, kekuatan tubuh dan jiwa mereka sangat kuat. Terlahir di neraka membuat para iblis ini memang sudah memiliki kekuatan tubuh yang setara dengan kekuatan tubuh fana kultivator manusia. Mereka tak perlu menempa diri terlebih dahulu layaknya kultivator manusia untuk membudidayakan kekuatan tubuh. Bakat para iblis yang terlahir di neraka nyaris sama dengan bakat para ras titan yang terlahir dengan kekuatan tubuh melampaui ras apapun. Namun hal itu tidak akan menjadi masalah bagi Qin San. Jiwa pedang dewa sudah mengingatkannya, selama yang datang masih kelompok iblis neraka rendahan, maka auranya saja bisa membuat para iblis ini ketakutan. Benar saja, begitu aura pedang dewa ikut meluap, 20-an iblis nerakan ini langsung merasa terintimidasi. Bahkan pemimpin mereka mengambil langkah mundur saat merasakan aura dari pedang dewa. Dia memiliki senjata dengan aura nirwana, kata pemimpin para iblis itu. 20-an iblis yang awalnya memandang rendah Qin San dan Qin Baihu setelah memastikan tingkatan kultivasi Qin San dan tingkatan Qin Baihu kini mulai dihantui rasa takut. Bagi mereka, senjata dengan aura nirwana tak mungkin berada di dunia bawah ini. Namun pedang di tangan Qin San jelas mengintimidasi mereka. Satu-satunya aura yang bisa mengantisipasi para iblis neraka adalah aura nirwana. Hal itu langsung membuat mereka mengambil kesimpulan tentang pedang dewa. Qin San yang mendengarnya nampak menyipit. Sepertinya aku harus menangkap salah satu iblis ini untuk mendapatkan informasi lengkap dari semua potongan informasi yang selama ini ku dapatkan, batin Qin San. Dari arah lain, Jiu Kang, Qin Jinlong, Pelindung Sun, Pelindung Nan dan Pelindung Li nampak mendekat dan berhenti di belakang Qin San. Ras iblis, bagaimana mereka benar-benar bisa berada di kawasan tersembunyi tanpa sepengetahuan kita, gumam Pelindung Li. Mereka memasuki kawasan tersembunyi melalui lubang neraka yang ada di kediaman klan Wui. Leluhur klan Wui sejak dulu sudah menjadi petugas neraka sejak dulu. Karena itu para iblis ini memanfaatkan klan Wui untuk menjadi jalan mereka memasuki kawasan tersembunyi langsung dari neraka. Kita harus segera membereskan para iblis ini kemudian menutup lubang neraka yang ada di kediaman klan Wui, kata Qin San mengobati rasa penasaran Pelindung Li dan yang lainnya sambil melepaskan terus-menerus energi murni dari dantiannya ke dalam pedang dewa.
Sementara 20-an iblis itu makin termangu merasakan tekanan yang makin berat pada tubuh mereka begitu Qin San menyuntikkan energi pohon kehidupan ke pedang dewa. Anak ini, bagaimana mungkin dia memiliki semua yang melemahkan kita? Apa dia sebenarnya salah satu dewa? Batin pemimpin iblis itu, dia tak lagi berani meremehkan Qin San. Apalagi saat melihat sosok Qin Jinlong dengan tubuh besarnya yang saat ini sudah melayang berdampingan dengan Qin Baihu. Qin San mengangkat pedang dewa kemudian menerjang ke arah 20 iblis itu. Jiu Kang, Sun Bao, Nan Xuan dan Li Fang nampak hanya diam. Sementara Qin Baihu dan Qin Jinlong langsung melayang melingkar mencoba menutup area pelarian 20 iblis ini. Qin San bisa merasakan kekuatan para iblis ini namun dia masih bingung dengan pembagian tingkatan makhluk ini. Apalagi jiwa pedang dewa sudah mengatakan padanya, jika pembagian tingkatan di dunia lain di luar dunia bawah termasuk di neraka sangat berbeda dengan yang Qin San tahu selama ini. Meskipun, jiwa pedang dewa belum menjelaskan detail padanya. Bunuh. Jaraknya dengan pemimpin iblis itu makin dekat. Tanpa ragu sedikit pun, Qin San mulai mengayunkan pedang dewa dengan bilahnya yang bercahaya merah terang. Dengan cahaya yang menyeruak dari bilah pedang dewa, Qin San bisa melihat dengan jelas wajah menakutkan para iblis ini. Wush! Srek! Pemimpin iblis yang merasakan ketakutan dalam dirinya menarik salah satu rekan yang melayang paling dekat dengannya kemudian dijadikan tameng. Iblis itu langsung terbelah dua. Darah hitam dari tubuhnya tumpah setelah Qin San berhasil memotong tubuh iblis itu di bagian perut. Bakar iblis itu dan darahnya. Jangan biarkan setetes darahnya menyentuh tanah di bawah. Atau itu akan menjadi bibit pertumbuhan iblis di kawasan tersembunyi ini seperti di dunia lainnya. Suara jiwa pedang dewa terdengar mengingatkan Qin San. Jinlong bakar iblis itu, jangan biarkan darahnya menyentuh tanah. Qin San yang sudah menarik kembali tubuhnya untuk menjaga jarak segera mengirimkan suaranya pada Qin Jinlong yang melayang melingkar. Dengan tubuh besarnya, naga besar itu nampak berubah warna dari emas menjadi naga hitam. Api hitam dari mulutnya langsung meluap keluar kemudian membakar tubuh iblis yang tadi dipotong oleh Qin San hingga menjadi debu. Naga besar itu bahkan tak membiarkan setetes darah dari iblis itu jatuh ke permukaan tanah. Qin San kembali bergerak zigzag mencoba mematahkan para iblis ini. Dia akhirnya berhasil memisahkan 16 iblis dari 5 iblis lainnya. 16 iblis itu bagi Qin San bisa ditangani oleh Qin Baihu, Pelindung Sun, Pelindung Nan dan Jiu Kang. Selama pertarungan mereka masih dalam jangkauan penekanan aura pedang dewa, sementara Qin Jinlong memilih terbang lebih rendah mengantisipasi iblis yang berhasil terbunuh agar tubuh dan darah mereka tak menyentuh tanah. Dia bahkan membentuk bola api hitam yang begitu banyak di sekitarnya. 5 iblis yang terpisah dari rombongannya adalah iblis terkuat di antara yang lainnya. Qin San bermaksud langsung menangani 5 iblis ini dan menyerahkan sisanya pada Jiu Kang dan yang lainnya. Qin Baihu, Pelindung Sun, Pelindung Nan, Pelindung Li dan Jiu Kang bergerak dengan senjata spiritual di tangan mereka. Qin Baihu merentangkan sayapnya yang besar lalu menghilang kemudian muncul begitu saja di sekitar 15 iblis itu. Dia akhirnya berhasil kembali memecah 15 iblis itu menjadi beberapa kelompok dengan badai angin yang dia ciptakan. Hanya dalam waktu yang tidak terlalu lama, Qin Baihu akhirnya sukses memotong 2 iblis neraka ini dengan sayapnya. Pemimpin para iblis yang melihat anggotanya dibantai hanya bisa menggeretakkan giginya. Tekanan pedang dewa membuat mereka benar-benar kesulitan. Hal itu juga yang membuat Qin Baihu dan yang lainnya bisa dengan mudah membunuh satu persatu iblis yang terpisah itu. Tidak bisa, kita harus meninggalkan tempat ini dan kembali ke lubang neraka. Jika tidak, kita semua akan mati di sini, kata pemimpin iblis itu sambil melirik 4 rekannya yang lain. Sayangnya, Qin San sudah kembali bergerak dengan bilah pedang dewa yang masih menyala terang. Kalian pikir bisa kembali setelah sampai di sini? Jangan mimpi, kata Qin San sambil kembali mengibaskan pedang dewa bahkan sebelum sampai di sekitar 5 iblis ini.
Energi pedang dewa meluap deras membentuk ratusan bilah pedang energi dengan cahaya yang terang. Duar. Bilah energi pedang dewa akhirnya menghancurkan tubuh 4 iblis dan menyisakan 1 iblis lainnya. Pemimpin iblis melayang sendiri dengan wajah muram. Dia tahu, jika ini adalah akhir dari hidupnya. Tatapannya menajam kemudian berteriak dengan suara keras. Anak manusia, kamu sudah menyinggung kaisar neraka. Suatu saat kamu akan menanggung akibatnya. Dari aroma tubuhmu, kamu sepertinya memang asli ras manusia dan bukan dari nirwana. Aku tidak tahu bagaimana kamu memiliki pedang dari nirwana, tapi itu tidak akan membantumu. Raja Feng datang langsung ke dunia bawah ini, katanya. Qin San hanya tersenyum mencibir mendengarnya. Dia sudah mengetahui semua letak lubang neraka dari pelindung Wui. Karena itu dia tak akan membiarkan para iblis dari neraka begitu mudahnya untuk kembali ke dunia bawah. Mereka harus membangun jalan baru jika ingin memasuki dunia bawah. Setidaknya, itu akan butuh ratusan bahkan ribuan tahun. Bersambung, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya tetua. Terima kasih, semoga kalian semua selalu sehat dan bahagia.